Kabupaten Kuningan adalah salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur batas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang dijuluki Kota Kuda ini berbatasan langsung dengan dua kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Menjadi salah satu daerah tertua di Indonesia, khususnya Jawa Barat, Kabupaten Kuningan memiliki banyak cerita rakyat terkait sejarah terbentuknya. Ada rahasia apa sebenarnya di kota ini? Dan bagaimana sejarah terbentuknya kota ini? Untuk lebih lanjutnya mari kita sama-sama cari tahu tentang sejarah dan rahasia yang menyelimuti kota ini, dengan cara mediumisasi, berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui tentang sejarahnya, bersama kami Santri Pribumi. Kuningan asri, aman, sehat, rindang jeung endah. Kuningan asri, kota nu dipika cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat setia channel Santri Pribumi, berjumpa lagi dengan kami. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan menguak sejarah dan juga perjalanan terbentuknya sebuah kota, ya, sebuah kabupaten yang cukup terkenal di Jawa Barat, yaitu dengan jargonnya asri, aman, sehat, rindang, indah, yaitu kota atau Kabupaten Kuningan. Nah, jangan lupa pemirsa untuk lalu like, komen, subscribe, dan share biar channel ini berkembang. Dan mudah-mudahan pemirsa yang menonton, yang setia di channel Santri Pribumi diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan jembar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, perlu digarisbawahi karena kita nanti akan dialog dengan bangsa gaib, dengan bangsa jin. Jadi jangan sampai ditelan mentah-mentah, harus disaring terlebih dahulu kebenarannya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Oke pemirsa, seperti biasa, alhamdulillah di depan kita sudah hadir mediator. Sudah siap, Mang? Insyaallah ya. Oke, kita akan coba menguak sejarah berdirinya Kabupaten Kuningan. Kita akan coba tarik sisi gaibnya dari yang paling mengetahui, yang paling kuat, yang menguasai daerah tersebut. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu saya hadirkan sosok yang paling kuat, paling mengetahui, yang paling menguasai, yang paling tahu sejarah tentang berdirinya Kabupaten Kuningan. Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Lindungi tubuh mediator apabila ada jin fasik, ada iblis yang mencoba terpental jauh. Sinkron dengan tubuh mediator, sinkron dengan tubuh mediator. Semua penyusup, semua gangguan terpental jauh. Hanya energi yang saya panggil yang bisa hadir di tubuh mediator. Pita suaranya tersambung dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Adipati Luragung. Oh, Masya Allah. Pangapunten Ki Adipati mengganggu waktunya, mengganggu tugasnya saya panggil ke sini. Saya mau bertanya, mau mencari informasi tentang sejarah berdirinya Kota Kuningan. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Ki Ageng. Oke. Nah, ini Kuningan itu adalah sebuah nama yang unik. Sebenarnya Kuningan itu diambil dari apa sehingga disebut Kuningan? Bokor emas yang terbuat dari kuningan. Oh, bokor emas yang terbuat dari kuningan. Konon dari kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol. Oh, apa hubungannya itu bisa tersambung dengan kerajaan Mongol? Dari Ibu Ongtin. Oh, Ibu Ongtin, salah satu istri dari Syekh Syarif Hidayatullah. Oh, nggih, berarti ada hubungannya antara Kuningan dengan kerajaan Kacirebonan. Iya. Oh, iya. Karena dulu Kuningan itu udah masuk Cirebon. Oh, masuk kekuasaan Cirebon. Iya. Nggih. Kemudian di dalam catatan sejarah itu Kuningan itu sudah terbentuk sebuah pemukiman kurang lebih 3.500 sebelum Masehi. Apa betul itu? Betul, dari kerajaan Galuh. Oh, ada hubungannya juga dengan kerajaan Galuh. Berarti Galuh yang sebelah timur, yang Iya, Galuh ketiga. Galuh 3 dan juga kelima. Oh, nggih. Nah, ini dulu siapa yang paling pertama memimpin, menguasai pemerintahan di Kabupaten Kuningan kalau boleh tahu? Dari kerajaan Galuh. Oh, dari kerajaan Galuh. Sebelum Galuh ada dari kerajaan Sarakanagara. Kerajaan Sarakanagara. Iya. Berarti masih punya keyakinan Hindu ya? Iya. Iya. Kemudian di dalam catatan sejarah itu Syekh Syarif Hidayatullah pernah berkunjung ke Luragung. Apa betul itu? Betul. Dalam rangka apa itu? Silaturahmi dan syiar. Silaturahmi syiar agama. Iya. Berarti di Luragung itu sudah ada pemerintahan juga. Sudah. Yang dipimpin oleh Raja Luragung. Ki Gede Luragung kalau Ki nggak salah. Gede Luragung. Nggih. Yang sekarang dinamakan Bantar Panjang. Oh, di Bantar Panjang. Iya. Dulu Bantar Panjang itu berarti masuknya ke Luragung. Iya, kekuasaannya Luragung. Oh, tepatnya beliau bersinggah di situ. Iya. Oh, iya. Kemudian konon katanya istri beliau Syekh Syarif, Putri Ongtin menyusul ke sana dan beliau itu katanya sedang keadaan hamil dan melahirkan, akan tetapi qadarullah putranya meninggal dan beliau Syekh Syarif untuk menghibur istrinya mengangkat putranya Ki Gede Luragung. Apa betul itu? Bukan. Gimana itu? Awalnya Ibu Ratu Ongtin dan juga Syekh Syarif dijebak dari Raja Mongol. Oh, terus Dijebak kesaktiannya Raja Mongol. Dan Ibu Ongtin mengaku bahwa dirinya hamil. Oh, iya. Setelahnya tahu Syekh Syarif bahwa itu bukan kehamilan asli. Yaitu kehamilan itu adalah bokor
Oh, bokor hanya emas yang terbuat dari kuningan sari. Dan setelahnya dipegang oleh Syekh Syarif, maka ibu Ratu Angtin hamil beneran. Dan setelahnya lahirlah Pangeran Arya Kemuning. Oh, iya. Yang ditugaskan oleh beliau untuk mimpin daerah Kuningan. Jadi Raden Arya Kemuning itu betul putra asli Syekh Syarif Hidayatullah dari ibu Nyi Angtin. Betul. Oh, yang iya. awalnya hanya jebakan. Hanya jebakan pura-pura. Iya, dari kerajaan Mongol untuk mengetes kesaktian Syekh Syarif. Mohon maaf, bisa dikeraskan suaranya, Ki? Iya. Kita suaranya bersama dulu. Power suaranya bertambah dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti beliau Raden Arya Kemuning itu adalah putra asli Syekh Syarif Hidayatullah yang ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kuningan. Iya, betul. Itu dengan Ki Gede Luragung duluan mana itu Raden Arya Kemuning itu kalau boleh? Pertama, Ki Gedeng Luragung. Arya Kemuning. Di bawahnya Ki Gedeng Luragung. Oh, berarti Ki Gede Luragung sebagai penduduk asli situ. Iya. Kemudian waktu itu kan Ki Gede Luragung belum masuk Islam ya? Belum. Setelah Raden Arya Kemuning di situ, kemudian menyebarkan agama Islam, Ki Gede Luragung pun masuk Islam. Terus hubungannya dengan Raden Ewangga itu di catatan saya ada juga Raden Ewangga. Itu beliau siapa itu? Raden Ewangga itu dari Galuh. Oh, dari Raja Pakuan Galuh. Cuma dinobat oleh Pangeran Walang Sungsang untuk syiar di Galuh. Terus sampai di Kuningan. Iya. Karena memang Kuningan itu termasuk dulunya di bawah Kerajaan Galuh juga ya. Iya. Sebelum Islam berarti. Setelah Jawa Islam. Barat pertama. Oh, pusatnya West Jawa Barat. Java. Nggih. Pusatnya Jawa Barat. Nah, ini berarti diambil kata Kuningan itu diambil dari bokor emas. Bokor emas yang berwarna kuning ya. Iya. Kuningan itu berarti emas. Kemudian ada lagi yang menyebarkan Islam. Menurut catatan sejarah katanya ada Syekh Maulana Akbar. Itu sebenarnya beliau siapa itu? Wallahu alam. Wallahu alam. Ya, orang Nunggal. Yang jelas mah Raden Adipati Kuningan yang ditugasi di situ oleh ayahanda. Iya. Nah, ini ada lagi Kuningan kan khasnya dengan apa namanya? Kuda windu. Itu kuda windu tuh Mas apa kuda benar apa kuda gaib apa gimana? Kendaraannya orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Iya, pasukan-pasukan Kuningan. Oh, Dan kerajaan-kerajaan Kuningan yang ditunggangi oleh Raden Arya Kemuning juga. Iya. Jadi kuda windu itu adalah kuda kecil tapi memiliki kekuatan yang luar biasa dalam sejarah. Apa betul itu? Makhluk ciptaan. Diberikan kelebihan walaupun kecil tapi punya kekuatan yang besar. Iya. Nah, ini kemudian Sunan Gunung Jati waktu itu beliau pertama kali datang ke Kuningan tepatnya di daerah Luragung. Beliau bersilaturahmi dengan Ki Gede Luragung, berarti sambil memantau perkembangan Islam yang disebarkan oleh putranya Raden Arya Kemuning, begitu. Iya. Nah, ini di dalam sejarah beliau sang adipati Kuningan dinobatkan sebagai adipati ya,
pada tanggal 1 September kalau bertepatan dengan tahun Masehinya. Sehingga tanggal 1 September itu pemirsa diperingati sebagai hari jadi Kota Kuningan. Apa betul diangkat beliau pada tanggal tersebut, pada tahun tersebut? Diangkatnya Pangeran Arya Kemuning, dikukuhkannya Pangeran Arya Kemuning di hari itu, di tanggal itu. Maka sampai sekarang masih diperingati sama warga-warga Kuningan. Nah, konon katanya Raden Arya Kemuning dengan pasukannya, kemudian Syarif Hidayatullah menaklukkan kerajaan daerah Indramayu dan mendirikan pemerintahan Wiralodra. Apa betul itu? Maaf, itu rahasia. Oh, nggak apa-apa. Oke, kalau itu memang tidak perlu diceritakan, ya tidak apa-apa. Kemudian Kuningan juga pernah menaklukkan kerajaan di Sunda Kelapa, Jayakarta, Kenggerang Kelapa itu. Apa namanya? Jakarta. Banyak ditaklukkan oleh Adipati Kuningan. Termasuk kerajaan Galuh juga. Iya. Yang akhirnya berhasil diislamkan. Iya. Terutama dari kerajaan Sumedang juga. Iya. Dipimpin oleh Nyimas Gandasari. Nah, beliau berarti setelah diutus ke sana sampai mungkin bermukim di sana, berumah tangga di sana, sampai meninggal di sana, apa betul itu? Iya. Ada makamnya mungkin di Allahu a'lam. Kalau dibuka mungkin Anda juga tahu manusia sekarang pada serakah. Iya. Takutnya disalahgunakan ya. Iya, Allah tutup hijab. Iya, betul. Buat beliau-beliau untuk menyelamatkan pribadi beliau dan juga umat manusia yang menyalahgunakan tempat-tempat tersebut ya. Iya. Oke pemirsa, ini perlu digarisbawahi bahwasanya banyak tempat-tempat bersejarah atau makam-makam keramat, makam-makam leluhur yang sebetulnya makam tersebut adalah makam para pejuang, para penyebar agama Islam. Tapi kadang orang menyalahgunakan, datang ke sana dengan meminta, dengan memohon kepada penghuninya. Jadi sebenarnya kalau sering kita melakukan minimalisasi, mereka itu tidak ingin seperti itu. Artinya cukup dengan ziarah, mendoakan atau tawasul, tidak lebih dari itu. Dan tentunya sebagai ibroh bagi kita bahwasanya kita juga akan menyusul mereka, yaitu meninggal dunia. Jadi ada memang beberapa tempat yang dirahasiakan, tujuannya untuk menjaga kemurnian, kesucian daripada pribadi penghuni makam tersebut. Nah, ini berarti sebelum Raden Arya Kemuning itu kerajaan dipimpin oleh kerajaan Galuh yang masih beragama Hindu berarti ya. Iya. Setelah diutusnya Raden Arya Kemuning pada kurang lebih abad ke-14, disitulah penyebaran agama Islam disebarkan oleh Raden Arya Kemuning. Kemudian itu berarti sudah banyak dari generasi ke generasi, zaman mulai dulu ada sebelum Islam itu pra-Islam, zaman Hindu itu pertama di catatan sejarah nama rajanya ada Swekarma ya. Mohon maaf, Swekarma. Apa betul beliau? Betul ya. Berarti beliau masih di bawah kerajaan Galuh. Iya. Mohon maaf karena sejarah sekarang sudah ditutup hijabnya. Dan kami juga sebagai sepuh dilarang untuk mengungkap semua sejarah terlalu jauh. Iya.
Oke, memang pemirsa kalau sejarah itu sifatnya subjektif ya. Artinya pelaku sejarah lah yang mengetahui sejarah tersebut. Kadang diceritakannya sampai B, ketika diceritakan ke orang berikutnya sampai dia ceritakan sampai C, sampai D dan seterusnya. Ada nilai, ada tambah-tambahnya. Oleh karena itu, eh, walaupun catatan sejarah demikian, tapi kita tidak tahu persisnya ya, karena memang yang lebih tahu itu adalah pelaku sejarah. Oleh karena itu, sejarah itu adalah sebagai perbandingan pengetahuan buat kita saja gitu. Tidak mesti harus dipercaya 100% karena detailnya sejarah tersebut ya seperti apa kita tidak tahu karena kita tidak mengalaminya. Oke, Mbah, ada pesan-pesan sebelum ditutup? Buat anak cucu, buat generasi muda khususnya di Putra Kuningan, ada yang disampaikan, mangga. Bergotong royong untuk membangun Kuningan. Gotong royong untuk membangun Kuningan. Terus bersihkan kota Kuningan dari kemaksiatan. Mudah-mudahan bisa ditonton oleh para pemangku kebijakan, para mungkin tokoh-tokoh yang bisa, insya Allah lah para pemangku kebijakan, tokoh-tokoh menggiring ke sana untuk menjaga keamanan ketertiban. Ada lagi, Ki? Kalau Allah murka, diledakkanlah Cermai. Astagfirullahaladzim. Mau gimana Kuningan? Nggih. Tolong perbanyaklah doa. Nggih. Jadi hal yang terjadi fenomena alam itu ada kaitannya dengan tingkah laku manusia juga ya. Betul. Oke, pemirsa, lagi-lagi kita kalau sering dialog dengan bangsa gaib selalu hal yang terjadi dari kacamata sains, mungkin model gempa, model gunung meletus, itu mungkin ada lempengan-lempengan bumi segala macam, tapi dari gaib yang mengetahui hal tersebut ya ada kaitannya dengan perilaku manusia. Ketika manusia itu banyak yang ingat kepada Allah, banyak ketaatan kepada Allah, maka alam pun akan bersinergi dengan baik. Tapi sebaliknya kalau tempat itu banyak maksiatnya, banyak perbuatan kejinya, maka alam pun tidak bersinergi, sehingga dia melakukan gerakan-gerakan atau gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Nah, ini juga diceritakan dalam hadis ya. Ketika pelaku maksiat, maka malaikat pun menawarkan apakah ini bumi harus digoncangkan, kata bumi. Gunung pun menawarkan apa saya harus muntahkan isi perut saya. Makanya wa makanallahu liyu'adzibahum wa antafi wa makanallahu mu'adzimu wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan bala bencana kalau di tengah-tengah kita itu ada Rasulullah. Atau Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau kaum itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ada lagi, Mbah? Sudah cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya dan informasinya. Mudah-mudahan anak cucu generasi muda bisa melaksanakan pesan-pesan dari Ki Ageng Luragung nggih. Adipati. Ki Adipati nggih. Terima kasih Raden. Mangga kembali lagi ke tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi kita sudah melakukan mediumisasi dan berdialog, dan tadi yang ketarik adalah Raden Adipati Kuningan, dan beliau adalah salah satu putra dari Syekh Syarif Hidayatullah yang ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di kota Kuningan. Wallahu alam, kebenaran mutlak hanya milik Allah, tapi yang jelas kita bisa mengambil sisi positif dari pesan-pesan yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan kita selalu tadi bergotong royong, bersatu, kemudian tingkatkan ketakwaan kepada Allah, menjauhi maksiat supaya alam bersinergi,
Apalagi memang betul Kabupaten Kuningan adalah tepat di kaki Gunung Ciremai. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah, dilindungi oleh Allah, dan diberikan kesabaran dalam menjalankan perintah-perintahnya, diberikan kekuatan dan keyakinan yang mantap. Sehingga para leluhur kita, para karuhun kita, melihat kita semua yang pada taat-taat, yang pada saleh-saleh, mereka tenang di alam sana. Dan kita selalu doakan para sesepuh kita, para pendiri, khususnya tadi yang sudah kita panggil para pendiri, para pejuang Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan Allah ditempatkan di sisinya dengan tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.